Halo, kita akan melanjutkan analisa kita di market GBP Japanese Yen. Kita sudah melihat di frame yang besar di video sebelumnya, dan hari ini kita akan melihat peluang bagaimana kita memanfaatkan kondisi yang di time frame besar tadi, kita konversikan menjadi salah satu entry yang terbaik atau menjadi waktu yang tepat untuk entry. Baik, di 15 menit atau ke 30 menit dulu ya. Ini sudah ada candle down. Sudah ada candle down dari level resisten di weekly maupun daily atau bahkan di H4. Oke, ini tidak mampu dilewati dari pergerakan harga. Di sini dia balik dari membentuk low, naik untuk turunnya. Oke, lalu bagaimana kondisinya? Kita mau memanfaatkan ya peluang ini menjadi satu peluang menarik untuk mendapatkan dolar. Iya, entry-nya di mana itu biasanya yang sering ditanya ya oleh para traders. Iya, nggak apa-apa ya, wajar. Selalu nanya di mana entry-nya. Oke, kita bahas dari formasi yang ada di sini dulu ya. Apakah ini bisa menjadi peluang atau enggak? Baik, kita bahas formasi yang ada di lingkaran merah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk entry. Oke, di sini ada resisten. Oke, resisten. Oke, di sini ada new resisten. New resisten. Oke, dan ini juga. Berarti setelah dia menyentuh di sini, dan dia break di sini, ini sudah bukan resisten lagi. Dia membentuk new resisten, dia koreksi. Ini berarti level di sini resisten become support ya. Oke, level di sini juga resisten become support. Oke, resisten become support. Ingat, ini time frame 30 menit ya. Resisten become support. Nah, kita sudah mengenali pola di sini ya. Nah, ingat kuncinya teman-teman traders kalau kita mau memanfaatkan kondisi ini. Ini kita namanya belajar price action. Oke. Mempelajari price action gampang-gampang sulit. Bagi Anda yang sudah mengenali potensi gerak harga mungkin ya gampang saja. Tapi kalau yang belum mungkin akan sedikit lebih sulit ya, karena price action itu adalah salah satu ilmu advance dalam dunia trading ya. Ya nggak advance banget lah. Yang penting mau belajar pasti bisa. Oke. Lalu bagaimana? Saya ambil dari sini dulu. Ini resisten become support. Berarti resisten become support. Oke. Berarti kalau trennya naik, ini bisa menjadi level entry yang baik. Karena kita entry di level rendah. Sehingga stop loss itu di sini. Nah, posisinya sekarang di frame weekly, di frame daily, kita ini berada di wilayah harga tertinggi. Wilayah harga mahal yang sebaiknya untuk menjual. Nah, inilah pentingnya kita menganalisa secara top down analisis ya. Jadi weekly, daily atau monthly, weekly, daily, H4, H1 kita analisis semua sehingga kita tahu kita di mana. Dan kita nggak terjebak dalam permainan para big boss ya di dunia trading. Oke. Lalu bagaimana? Oke. Nah, ini sudah di break ya, atau level resisten di sini ini sudah di break, dan sekarang dia ada di sini. Nah, kalau Anda sebagai follower trend, mungkin di sini Anda bisa buy ya dengan stop loss di sini. Oke, stop loss di area ini SL. Tapi karena kita di frame besar dalam kondisi
harga mahal, saya nggak menyarankan mengambil posisi buy ya. Saya lebih menyarankan Anda untuk sedikit bersabar. Oke. Jadi di sini ada low, dan ketika market menembus ini, sudah ada tail yang coba untuk menembus wilayah ini. Kondisinya seperti ini, dan dia koreksi lagi kemari, saya ikut sell di sini. Kenapa demikian? Karena di trend besar, weekly ataupun monthly, kita berada di jalur yang tepat untuk melakukan sell ya, di sini. Down, dan balik lagi. Jadi struktur market tuh kalau kita perlu tahu kan begini. Dan itu tidak langsung down panjang ya, tidak. Tapi dia akan koreksi 50%, 70%, dan dia akan menyambung. Dan kalau seperti ini kondisinya terus turun, maka di sini adalah wilayah yang tepat untuk entry lagi. Oke. Nah, begini. Jadi bentukannya itu adalah seperti zigzag yang sangat terlihat ya, begini. Koreksi dan turun lagi. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini di time frame kecil kita bisa memperhatikan ya kondisi ini, kondisi dari si big trader lagi ngapain di pola analisis yang saya buat ini. Oke. Nah, ini kita mesti perhatikan. Inilah arah pergerakan harganya sehingga kita bisa membuat sebuah prediksi kemana harga akan bergerak. Oke, kita balik ke 15 menit. 15 menit tadi seperti ini ya. Nah, oke. Berarti di sini ada usaha traders untuk menjebol, saya bilang ya, posisi resisten yang ada di sini. Ya. Resisten yang ada di sini. Dan dia bentuk support di sini. Kalau mau lebih bagus, entry-nya itu di sini, sabar. Jadi kalau nanti ada harga lagi masuk ke wilayah ini, maka saya akan sell di sini dengan stop loss yang cukup pendek ya. Stop loss yang cukup pendek. Kalau ada harga masuk lagi kemari, maka saya akan sell di wilayah biru dan stop lossnya cukup di atas ini. Nah, saya mau sedikit mengambil resiko lah ya di sini. Saya akan melakukan posisi jual di sini. Saya buka posisi jual dengan stop loss yang saya ukur ya. Lotnya juga nggak usah besar-besar. Mungkin 0,1 lot itu udah bisa ya. 0,1 lot. Oke, saya entry di level ini ya dengan stop loss tadi di sini kan. Stop loss di wilayah ini. Stop loss $50 lah ya. Berarti 1/2. Kurang lebih di sini lah supportnya ya. 1/2 ya. Nggak sampai 1/2. Nah, seperti itu kita menganalisa sehingga kita menemukan keputusan mau ngapain di pasar gitu. Apakah kita mau jual atau kita mau beli traders. Nah, ini analisa dari saya. Analisa dari Anda mungkin berbeda karena Anda menggunakan alat ukur yang berbeda. Kita nggak saling menyalahkan karena kita punya satu pandangan masing-masing di pasar. Boleh jadi ini benar, boleh jadi ini salah ya. Boleh jadi punya Anda benar, boleh jadi yang analisa ini saya salah. Jadi nggak perlu saling menyalahkan karena kita trading hanya memanfaatkan volatilitas di pasar dan kita membuat sebuah perencanaan untuk di mana SL yang kita akan pasang dan di mana perkiraan target profit yang bisa kita dapatkan. Terima kasih. Inilah analisa GBP/JPY untuk para traders Indonesia. Salam traders.